Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 ingin menjelaskan tentang gerak kita. Nah, oke, langsung ke pembahasannya. Nah, pembahasan kali ini ada 5 agenda. Yang pertama di gerak vertikal, yang kedua persamaan gerak vertikal ke atas dan gerak vertikal ke bawah, yang ketiga itu persamaan gerak yang saja bebas, yang keempat itu contoh dalam kehidupan sehari-hari, dan yang kelima soal dan jawabnya. Oke, lanjutnya kita tentang ciri-ciri gerak vertikal yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, ciri-ciri gerak vertikal itu artinya geraknya melawan atau searah dengan gravitasi. Maksudnya, jika gerak vertikal itu ke atas, maka benda tersebut akan melawan dengan arah daya gravitasi. Jika benda itu ke bawah, itu akan mengartikan benda tersebut searah dengan gravitasi. Nah, yang kedua itu merupakan gerak lurus beraturan atau GBB. Gerak vertikal ini juga termasuk GBB. Karena mengapa? Jika gerak GBB ini arahnya itu menggunakan sudut E, sedangkan gerak vertikal itu arahnya menggunakan sudut E. Nah, itu terdapat dua jenis gerak vertikal, yaitu gerak vertikal ke atas dan ke bawah. Nah, penjelasan selanjutnya yang mana penjelasan tersebut yang berisi tentang gerak vertikal ke atas dan ke bawah akan dijelaskan oleh saya lain. Ke atas dan gerak vertikal ke bawah, yakni vertikal ke atas dan vertikal ke bawah umumnya itu sama, hanya membedakan plus dan minusnya. Kalau begitu melawan dari arah suatu gravitasi, yang ke bawah itu searah dari arahnya gravitasi. Perbedaan rumus. Iya, mari. Cek cepet. Langsung ke Habib. Presentasi yang sebelumnya di belakang. Lekas keluar serangan atau selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Persamaan gerak dan bebas. Gerak dan bebas itu hanya sama dengan gerak vertikal, yaitu perbedaannya yaitu kalau vertikal ke bawah itu jatuhnya itu bisa dikontrol. Kalau jatuh geraknya bebas itu gerak ke bawahnya itu tidak bisa dikontrol. Dan G kecepatan gravitasi meter per sektor kuadrat. PO kecepatan awal atau PT kecepatan akhir, P waktu tempuh, A jarak vertikal yang ditempuh. Penjelasannya selanjutnya akan dilanjutkan oleh dan segala benda yang berada ke atas. Mengapa? Karena dalam bebasnya untuk berada ke atas itu mengartikan bahwa benda tersebut melawan arah dari gravitasi. Nah, contoh yang kedua, contoh gerak vertikal ke bawah dalam kehidupan sehari-hari, yakni sebuah kotak kecil atau suatu benda yang terjatuh atau dilemparkan dari atas bangunan. Yang kedua itu seorang anak dilempar dari ke dalam sumur. Nah, itu termasuk gerak vertikal ke bawah. Karena mengapa? Gerak benda tersebut akan mengarah ke arah geraknya gravitasi. Dan yang terakhir itu contoh gerak yang bebas. Nah, jatuh bebas ini dicontohkan seperti jatuh dari pohonnya, lalu dia terbang dari bukit. Nah, itu termasuk gerak yang bebas. Kenapa? Mengapa? Benda tersebut yang jatuh tidak bisa kita kontrol, jadi termasuk dengan gerak yang bebas. Oke, lanjut. Nah, contoh soal lanjutnya. Nah, satu kita sedang bermain bola badminton bersama teman-temannya dan sekawannya. Kita lempar bola ke atas dengan kecepatan 1,8 meter per sekon. Kira-kira berapa lama bola badminton tersebut bisa mencapai tinggi maksimalnya? Lalu berapa tinggi yang dicapai lemparan kita? Dalam pengertian percepatan gravitasinya itu 10 meter per sekon kuadrat. Oke, jawabannya BO. Untuk menjawabnya, kita menjawab tinggi, kita harus mencari tinggi jarak lemparannya. Ya, ini caranya VO atau kecepatan
Ini maksimal tersebut menentukan waktu tempuh yang diperlukan dalam mencapai ketinggian maksimum. Sehingga diketahui tinggi maksimumnya adalah 0,18 sekon. Setelah diketahui T-nya, kita lanjut dari hanya atau jarak hakikatnya. Rumus saya ini PO kali T dikurangi 1/2 kali G kali B kuadrat, yakni jika tadi dimasukkan 1,8 meter per sekon dikalikan 0,18 second dan 1/2 dikalikan 10 meter per sekon dikalikan 0,0324 dan jawabannya itu adalah 0,112 meter, yakni bila disingkat 16,2 cm. Oke, Mau kon katil Oke, kemudian beberapa tidak kita gerak vertikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.